A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama, tak henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam. Tentunya ini tidak lain tidak bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam kesehatan, keafiatan, tentunya dalam menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Pemirsa sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini mari kita sejenak membicarakan, mereview kembali, mengenang dari mana kita sudah berada saat ini, berada di bulan suci Ramadan. Tentu kita ketahui bersama bahwa di bulan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Di bulan ini juga adalah bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan ini jualah di mana diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Oleh karenanya, di momen bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, dan kita tingkatkan infak sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka insya Allah hari ini kita akan sedikit membahas tentang hal-hal yang perlu kita tingkatkan di momen bulan suci Ramadan ini. Yang pertama tentunya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa iman ini harus ditingkatkan kepada Allah? Tentu kita ketahui bersama bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di situ Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa? Kutiba alaikumus siyam. Untuk apa? Diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu artinya apa, kaum muslimin dan kaum pemirsa sekalian? Kalau kita tidak beriman, tentu ayat ini tidak tertuju kepada kita. Oleh karenanya, kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkait dengan iman juga, pemirsa sekalian, kita sadari bersama bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Kadang-kadang iman kita itu naik, dan kadang-kadang keimanan kita juga menurun ataupun berkurang. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wal imanu yazidu bil ma'siyah. Tentunya keimanan akan meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dibarengkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya, kalau keimanan kita dipenuhi dengan kemaksiatan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keimanan kita tentunya akan berkurang. Poinnya adalah, kalau kita mau terjaga imannya, mau iman kita meningkat, maka pastikan keimanan kita terutama pada bulan suci Ramadan ini justru bahlah meningkat, insya Allah. Ini poin yang pertama, kaum muslimin. Yang kedua yang perlu juga kita tingkatkan adalah amalan saleh. Amalan saleh tentunya banyak yang bisa kita lakukan. Di antaranya amalan-amalan sunnah.
salat sunnah rawatib, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu bisa kita tingkatkan juga. Gimana? Maka di bulan suci Ramadan ini maka kita agendakan. Kita tulis agenda kita. Di hari ini kita mau beramal saleh apa? Hari ini kita mau melakukan perbuatan saleh apa yang sehingga ini bisa mengacu atau mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan. Di antaranya juga bisa kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita tidak membaca Al-Quran. Kata para ulama, bahkan mulianya bulan suci Ramadan ini adalah karena di bulan suci Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran. Maka sungguhlah rugi kita kalau tidak sama sekali membaca Al-Quran. Tidak mampu 1 juz, setengah juz. Tidak mampu setengah juz, 1 lembar. Tidak mampu 1 lembar 1 halaman. Kalau tidak mampu 1 halaman, setengah halaman kaum muslimin atau pemirsa sekalian. Kalau tidak mampu setengah halaman, maka kita koreksi diri kita, ada apa sesungguhnya. Oleh karenanya di momen Ramadan ini mari kita tingkatkan amalan-amalan soleh. Di antaranya adalah melakukan amalan-amalan sunnah rawatib, yakni salat yang terikat dengan salat fardu, di antaranya qabliyah subuh 2 rakaat, 4 rakaat qabliyah zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, ba'diyah isya, ba'diyah maghrib 2 rakaat, hingga totalnya berjumlah 12 rakaat. Atau bisa juga dengan melakukan 10 rakaat dalam sehari semalam, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, hafidtu 10 rakaat. Aku, kata beliau, menjaga atau mengamalkan 10 amalan-amalan 10 jumlah rakaat yang beliau lakukan setiap hari dalam semalamnya, yaitu dengan mengurangi qabliyah zuhurnya yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Itu di antara amalan-amalan rawatib. Begitu juga tadi dengan membaca Al-Quran. Baik pemirsa sekalian, yang perlu kita tingkatkan adalah yang pertama tadi apa? Adalah keimanan kita kepada Allah. Dan yang kedua yaitu adalah meningkatkan amalan-amalan saleh, amalan-amalan sunnah yang bisa kita menjadikan semakin banyak mengikuti jejaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga pemirsa sekalian, yang juga tak kalah penting dalam kita meningkatkan amalan kita di dalam dalam bulan Ramadan ini adalah ilmu. Yang ketiga adalah ilmu. Tentu kita ketahui bersama bahwa beramal harus pakai ilmu. Tidak mungkin kita mengamalkan suatu amalan yang tanpa dilandasi daripada ilmu. Kenapa harus dengan dilandasi ilmu? Karena orang yang di bulan Ramadan ini melaksanakan rutinitasnya sebagaimana dia melaksanakan puasa Ramadan, tapi dia tidak dilandasi dengan ilmu. Tentu kalau kita tanya, apakah ada perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak? Tentu kaum muslimin atau pemirsa sekalian, jelaslah berbeda. Kenapa demikian? Orang yang berilmu tentu bisa orang yang pakai ilmu akan tahu prioritas. Kalau tanpa ilmu, mohon maaf, dia hanya menjalankan rutinitas tanpa berdasarkan daripada ilmu ataupun tanpa ada landasan daripada yang lebih diprioritaskan. Oleh karenanya kaum muslimin atau pemirsa sekalian, selain kita memperbanyak amalan-amalan saleh, tentunya tak kalah penting adalah kita perbanyak ilmu. Kita perdalam ilmunya sebelum kita melakukan sesuatu. Lebih-lebih ini di bulan suci Ramadan, banyak kajian-kajian yang ada di musholla, banyak kajian-kajian yang ada di masjid di sekitaran kita. Pertanyaannya, maukah kita hadir di majelis tersebut? Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, sudah ada 3 poin yang sudah kita pelajari bersama. Yang pertama yang perlu kita tingkatkan adalah keimanan kepada Allah. Yang kedua yang perlu kita tingkatkan adalah amalan-amalan saleh. Dan yang ketiga adalah yang perlu kita tingkatkan juga adalah ilmu untuk melakukan amalan-amalan tersebut.
Yang keempat kaum muslimin atau pemirsa sekalian, juga tak kalah pentingnya adalah al-mal ataupun harta. Untuk apa? Yaitu tidak lain tidak bukan di bulan suci Ramadan, ayo kita tingkatkan sedekah kita. Ayo kita tingkatkan infak sedekah kita, tentunya mengorbankan harta yang kita miliki. Salah satu yang jangan sampai kita lupakan adalah memberi hidangan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Kita ketahui bersama bahwa di bulan suci Ramadan tentu amalan-amalan saleh, amalan-amalan sedekah tentu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita membukakan orang yang sedang berbuka puasa. Maka Rasul mengatakan orang yang memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti mana orang yang melaksanakan puasa tersebut. Itu artinya apa kaum muslimin atau pemirsa sekalian? Kalau kita membukakan satu saja orang untuk berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala seperti mana orang yang berbuka tersebut. Lalu pertanyaannya, apakah membukakan atau memberikan hidangan kepada orang yang berbuka puasa harus dengan yang mewah? Tentu tidak kaum muslimin. Tentu tidak mesti harus dengan yang mewah. Tidak mesti dengan harus yang mewah. Kita bisa membukakan atau memberikan hidangan kepada orang untuk berbuka puasa walaupun kata Rasulullah hanya setengah daripada setengah daripada satu butir kurma. Dan itu sudah termasuk kategori orang yang memberikan hidangan untuk orang yang berbuka puasa. Kita bisa hitung, kalau kita memberikan hidangan atau memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa selama 30 hari misalnya, maka Masya Allah, Subhanallah, kita akan mendapatkan pahala 60 kali lipat. 60 kelipatan pahala. Kenapa demikian? Karena kita sudah puasa 30 hari dan kita membukakan orang berpuasa 30 hari, maka 30 ditambah 30 sama dengan 60 hari kita sama mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan daripada amal ibadah kita, keimanan kita, ilmu kita, dan juga meningkatkan infak sedekah kita, lebih-lebih untuk apa? Membukakan orang yang sedang berbuka puasa. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan berkurang orang yang telah memberikan hartanya kepada orang lain, lebih-lebih untuk orang yang berbuka puasa. Lebih-lebih ini berada di bulan suci Ramadan, tentunya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir kaum muslimin atau pemirsa sekalian, yang pertama tingkatkan keimanan, yang kedua tingkatkan amal saleh, dan yang ketiga tingkatkan ilmu, yang keempat infak ataupun sedekah, dan yang terakhir adalah qalbun ataupun hati. Tentunya bungkusannya daripada yang empat itu tercantum daripada yang terakhir ini adalah hati kita. Oleh karenanya ayo kita tata hati kita, ayo kita introspeksi diri kita. Mudah-mudahan dari semua amalan-amalan saleh, semua yang kita infakkan, semua yang kita baca dalam Al-Quran, semua itu tertata dengan rapi. Bersihkan hati kita, maka ini semuanya akan betul-betul dijanjikan oleh Allah mendapatkan pahala ataupun ganjaran yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih kita sebagai anak, lebih-lebih kita sebagai anak ataupun seseorang yang masih mempunyai orang tua, maka minta maaf kepada mereka. Datangi ke mereka, cium tangannya, cium pipinya, dan cium keningnya. Katakan, "Ma, Pa, aku minta maaf kalau selama ini aku pernah membentakmu. Ma, Pa, atau Abah, Mama, atau selama ini ulun sering mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepadamu." Maka ini juga pernah diceritakan di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik ke atas mimbar, namun tiba-tiba Rasul mengatakan amin, amin, dan amin. Lalu sahabat pun bertanya, kenapa wahai Rasul, engkau mengatakan amin sebanyak 3 kali? Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab,
Kata beliau, ada malaikat Jibril yang berdoa datang kepadaku. Kata malaikat Jibril, yang pertama, Allah akan melaknat orang yang bertemu dengan bulan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak minta ampun kepadanya. Dan Rasul mengatakan amin. Dan yang kedua, Rasul mengatakan ada seseorang anak yang jelas dia pernah salah kepada kedua orang tuanya, yang jelas dia pernah mengatakan kata-kata kasar kepada kedua orang tuanya, namun dia tidak pernah minta ampun, tidak pernah minta maaf kepada kedua orang tuanya. Maka Rasul juga mengatakan ini adalah orang yang akan tidak diterima amalan-amalan puasa Ramadannya. Dan Rasul juga mengatakan amin. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, Jibril mengatakan adalah celakalah orang atau dilaknatlah orang yang dimana ketika nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, dia tidak menyebutkan nama atau dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiga kategori ini yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kaum muslimin atau pemirsa sekalian, tiga doa ini yang dilantunkan oleh malaikat Jibril, Rasul mengaminkannya 3 kali dengan kalimat amin, amin, dan amin. Tentu kita tidak ingin itu terjadi pada kita. Terutama poin yang kedua, yaitu adalah kita sebagai anak. Kita sebagai anak yang kalau kita punya salah kepada mereka, maka sudah sepantasnya kita meminta maaf. Maka sudah sepantasnya kita meminta ampun, bahkan bersujud kepada mereka berdua untuk meminta maaf dan meminta ampun, minta ridho dunia akhirat. Maka ketahuilah kaum muslimin dan muslimat, keridhaan Allah tidak akan pernah kita dapatkan kalau kita tidak mendapatkan ridho kepada kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, kalaupun ada orang yang bertanya, bagaimana Ustaz? Bagaimana kalau orang tua kami sudah meninggal? Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati untuk demikian. Maka ada jalan untuk kita juga berbakti, meminta maaf kepada mereka dengan menjalankan apa? Dengan menjalankan apa? Ada 3 hal yang dirindukan oleh orang tuanya yang di dalam kubur kepada anaknya yang masih hidup di dunia ini. 1, yaitu adalah doa daripada anaknya semenjak hidupnya. Doakan keampunan, doakan sayangi mereka ya Allah. Seperti mana yang dicantumkan di dalam Al-Quran, ada doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka yang pertama kata Rasulullah, ada 3 hal yang dirindukan orang tua yang di dalam kubur kepada anaknya yang masih hidup. Yang pertama apa? Doa. Ya ini, maka kita sebagai anak sering-seringlah mendoakan mereka yang ada di dalam kubur. Yang kedua, yang juga mungkin kita bisa lakukan adalah kebaikan orang tua yang dilanjutkan oleh anaknya semenjak hidup di dunia. Misalnya orang tua kita punya rutinitas untuk memberikan momen di bulan Ramadan, memberikan si A, si B, dan si C, dan kita sebagai anaknya melanjutkan seperti mana amalan-amalan soleh sebelum beliau wafat, maka insya Allah itu adalah bagian daripada amal yang akan sampai kepada kedua orang tuanya yang apabila sudah wafat. Dan yang ketiga, pemirsa sekalian, adalah sedekah orang yang atau sedekah anak yang masih hidup di dunia yang diniatkan kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Terakhir, kita tutup dengan kisah daripada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah pernah menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku ingin berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Tapi ya Rasul, orang tuaku sudah meninggal wahai Rasulullah. Bagaimana aku bisa berbuat baik kepada mereka? Bagaimana bisa aku memberikan yang terbaik kepada mereka sedangkan mereka sudah meninggal? Kata Rasulullah, maka berikanlah kepada mereka, maka bersedekahlah dan diniatkanlah sedekah tersebut untuk kepada kedua orang tuamu yang sudah wafat mendahulimu. Bisa dengan sedekah dengan air, kata Rasulullah. Bagaimana dengan maksudnya dengan air wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, buatlah satu kolam atau sumur. Selama sumur tersebut dipakai oleh orang banyak, dipakai oleh orang lain, maka insya Allah pahalanya akan sampai kepada kepada orang tua kita yang berada di dalam kubur. Untuk saat ini mungkin bisa kita tafsirkan atau bisa kita kiaskan, itu juga bisa yang disebut dengan sedekah wakaf.
Misal wakaf dengan Al-Quran. Selama Al-Quran tersebut dipakai oleh para penghafal Al-Quran, maka orang tua kita, kakek kita, atau keluarga kita tercinta yang kita niatkan hadiahnya, maka insya Allah akan mengalir kepada mereka yang ada di dalam kubur. Mudah-mudahan di 5 poin ini bisa memotivasi kita, bisa mengingatkan kita kembali untuk selalu meningkatkan keimanan kepada Allah, amalan-amalan saleh, terus lagi meningkatkan ilmu kita, dan yang keempat yakni harta ataupun berinfak sedekah di jalan Allah, dan yang terakhir yuk kita tata hati kita untuk selalu bisa bertawajuh libtigha'i mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian mudah-mudahan semua amalan-amalan kita, puasa kita, sujud kita, rukuk kita, dan tilawah kita, mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa sekalian yang bisa disampaikan, salah khilafnya ampun dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.